Walau umumnya pemeriksaan TORCH dilakukan di awal kehamilan, sebenarnya pemeriksaan ini sangat penting dilakukan sebelum memulai program hamil. TORCH merupakan kelompok penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan parasit Toxoplasma gondii, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Dan untuk mendeteksinya sendiri, kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Toxoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii, di mana parasit ini biasa hidup di tubuh hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ayam, kerbau, kambing, maupun sapi. Umumnya, infeksi parasit ini dapat dihandle oleh sistem kekebalan tubuh kita yang baik sehingga tidak menimbulkan gejala. Namun, ini bisa menjadi masalah serius bila menjangkit orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau bila terjadi pada ibu hamil. Dan gejalanya sendiri mirip dengan gejala flu seperti demam, nyeri otot, kelelahan, sakit tenggorokan, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu apa saja yang membuat kita bisa terserang oleh infeksi parasit ini? Yang pertama bisa dari paparan kotoran hewan yang mengandung parasit ini, biasanya kotoran anjing atau kotoran kucing. Kemudian yang kedua dari konsumsi makanan mentah atau daging yang tidak dimasak dengan matang, atau sayur dan buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih. Kemudian yang ketiga bisa dari transfusi darah atau transplantasi organ yang dimana pendonornya ini terinfeksi. Yang keempat, bisa dari plasenta ibu hamil. Jadi bayi yang baru dilahirkan dari ibu hamil yang terinfeksi oleh parasit ini sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap bayi tersebut. Perlu kita ketahui bahwa parasit ini bisa menginfeksi plasenta dan juga bayi di dalam kandungan sehingga dapat meningkatkan resiko keguguran, bayi lahir mati, hingga kerusakan otak. Dan bayi yang terinfeksi oleh parasit ini awalnya terlihat normal, namun seiring berjalannya waktu, ia bisa menunjukkan gejala-gejala toxoplasmosis berupa infeksi mata, masalah pendengaran, gangguan belajar, dan juga gangguan tumbuh kembang. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah toxoplasmosis? Yang pertama, kita bisa rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari mengkonsumsi bahan makanan yang masih mentah. Kemudian yang ketiga, mencuci bersih peralatan dapur dan bahan masakan. Kemudian yang keempat, jaga kebersihan saat kita memelihara hewan. Dan untuk ibu hamil, sebaiknya menghindari untuk membersihkan kotoran hewan. Namun apabila itu harus dilakukan, jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Rubella merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella dan biasa kita kenal sebagai campak Jerman dengan tanda-tanda demam akut, ruam pada kulit, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Kita bisa tertular rubella ini melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama dari droplet atau percikan air dari penderita yang batuk atau bersin. Yang kedua, apabila kita berbagi makanan dan minuman dengan si penderita. Kemudian yang ketiga, apabila kita menyentuh mata, mulut, hidung setelah tangan kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi oleh droplet penderita. Infeksi ini merupakan penyakit ringan apabila terjadi pada anak dan dewasa. Namun bila terjadi pada ibu hamil, virus ini dapat menembus dinding plasenta dan dapat menyerang janin sehingga memicu cacat lahir seperti kelainan jantung, tidak mendengar atau tuli, katarak, paru-paru, dan organ hati yang tidak berfungsi dengan normal, sampai dengan kerusakan otak. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah terinfeksi rubella? Kita bisa melakukan hal berikut, diantaranya menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan dan juga mandi. Yang kedua, menghindari kontak dengan pengidap rubella. Yang ketiga, mengisolasikan pengidap rubella di tempat yang terpisah dengan anggota keluarga, terutama dipisahkan dengan ibu hamil. CMV atau cytomegalovirus merupakan kelompok virus herpes yang dapat menginfeksi dan dapat bertahan di tubuh manusia untuk waktu yang lama. Dan virus ini dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti
darah, urin, air liur, air mani, dan juga air susu ibu. Infeksi virus ini seringkali luput karena ia tidak memiliki gejala yang khas, namun ada beberapa tanda gejala yang patut diwaspadai seperti demam tinggi, sakit kepala, serta bengkak dan nyeri pada tenggorokan. Dan ibu hamil yang terinfeksi CMV berisiko menularkan virus ini pada janin. Ada beberapa gejala yang dialami bayi baru lahir yang terinfeksi oleh CMV ini, diantaranya yang pertama kelahiran prematur dengan berat badan lahir rendah, kemudian ukuran kepala bayi kecil atau yang kita kenal sebagai mikrosefalus, kemudian kulit dan mata berwarna kuning, pembesaran hati dan limpa, bercak-bercak memar berwarna ungu pada kulit, dan juga pneumonia. Sementara itu, gejala yang biasanya ditemukan seiring berjalannya usia anak ialah gangguan pendengaran, keterlambatan pertumbuhan, atau bisa juga terjadi gangguan penglihatan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah infeksi CMV, diantaranya yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, bagi ibu hamil, sebaiknya hindari kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain. Yang ketiga, hindari berbagi makanan atau minuman dari gelas atau piring yang sama dengan orang lain. Yang selanjutnya, kita bisa menjaga kebersihan sekitar. Kemudian, buang sampah dengan hati-hati, terutama sampah yang terkontaminasi oleh cairan tubuh, seperti popok dan juga tisu. HSV atau herpes simplex ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus herpes, di mana gejala yang timbul ialah berupa demam, nyeri otot, mual, lelah, dan juga muncul luka atau lentingan yang terasa nyeri pada mukosa mulut atau pada kemaluan. Apabila ibu hamil terserang virus herpes pada usia kehamilan kurang dari 26 minggu, hal ini dapat memicu keguguran, serta dapat mengganggu tumbuh kembang janin, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius pada bayi seperti mikrosefali, hepatosplenomegali atau pembengkakan hati dan limpa, bahkan kematian bayi di dalam kandungan. Namun apabila ibu terserang virus herpes untuk pertama kalinya pada usia kehamilan trimester ketiga atau usia kehamilan kurang dari 6 minggu terakhir, resiko si kecil tertular virus ini menjadi jauh lebih tinggi karena tubuh si ibu tidak punya cukup waktu untuk membentuk antibodi, sehingga si kecil tidak mendapatkan antibodi terhadap virus ini. Lalu upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terserang virus herpes? Yaitu sebaiknya kita selalu berhati-hati saat kita akan kontak terhadap orang sekitar atau terhadap orang lain. Kemudian senantiasa kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Lalu untuk ibu hamil sangat disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter kandungan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, maka buah kedondong, buah tomat, periksa dong sebelum terlambat.